Ono sing nutut. Oke. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, luar biasa kali ini pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini langsung di papan ini tertulis ada 11 catatan yang saya tulis langsung, tangan masih kotor, jadi untuk menjadi mempercepat saja bahwa pintu gerbang kesadaran Nusantara kali ini akan membahas tentang hidup, penciptaan sampai pada tingkatan kita akan kembali. Nah, narasumber kali ini beliau adalah kakak saya, guru saya, sahabat saya, orang tua saya. Beliau adalah Ki Hadi Prajogo. Rahayu Kang Mas. Pangestu. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat sudah tidak dipahami oleh banyak orang, dan ini lebih banyak menjadi tembang di dalam sebuah pementasan. Dan kali ini saya ingin mengajak kita membaca satu persatu apa sebenarnya yang disampaikan di dalam tulisan. Saya belum tahu dari mana penyebutan 11 tingkatan ini sebenarnya, dan ajaran yang isi, karena kita tahu isi dan kita harus tahu arti. Bisa membaca, tahu isi dan tahu arti, atau tahu arti dan isinya. Yang bisa menjelaskan adalah beliau adalah guru saya, kakak saya, orang tua saya, Ki Hadi Prajogo. Rahayu Kang Mas, ini saya membaca mulai dari yang pertama, Mas Kumambang, sampai yang ke-11, Pucung. Ini sebenarnya apa, Mas, yang diajarkan dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan dengan disampaikan oleh leluhur kepada kita terhadap aksara Jawa. Saya tulis begitu, lalu apa sebenarnya isinya? Monggo. Sugeng dalu, rahayu, para pamirsa dalem raos hormat. Nyuwun ngapunten mbok menawi wonten kelepatan dari penjelasan kawula. Barangkali ada kekurangan penjelasan saya, mohon dipermaaf, bisa ditambahi. Kalau kita bicara tentang macapat, satu bentuk manuskrip agung yang menjadi, katakan itu uger-uger, wewaton, bahwa manusia itu punya fase-fase, punya periodisasi. Orang biasa mengatakan sekar macapat. Sekar macapat. Iya, sekar macapat. Jadi sekar itu kembang. Tapi ini bukan sembarang kembang. Sekedar hanya mengandung pewangian, tetapi ini mengandung satu pelajaran hidup di mana manusia itu diajari oleh Mbah Jowo, Mbah Jowo, Ibu Bumi, Bopo Angkoso, untuk mengenalkan diri. Manusia Jawa ini sudah mampu menganalisa. Contoh, ini merupakan periodisasi. Peristiwa ini terjadi tidak hanya pada manusia, bahkan pada hewan. Hewan itu kan dari kepompong, kemudian jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu, itu punya periodisasi, sama dengan juga di dalam ajaran sekar macapat ini. Sekar macapat tentu mengandung nilai-nilai spirit ajaran kebaikan. Kembali lagi saya sampaikan bahwa sekar macapat ini merupakan manuskrip agung yang penting untuk dijadikan semacam pegangan hidup. Kita harus siap-siap kapan saatnya kita ini muncul ke bumi, kapan saatnya kita mempersiapkan kembali kepada Yang Maha Pencipta. Maka di dalam Jawa itu disebutkan sangkan paraning tumati. Sekar macapat atau tembang atau nyanyian ini bukan sekedar nyanyian. Sebenarnya di dalam agama-agama yang lain, itu istilahnya ada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu artinya nyanyian Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu ada Zabur. Zabur itu juga nyanyian Tuhan. Tembang macapat ini juga merupakan nyanyian Tuhan.
di mana orang Jawa harus memahami tentang nilai-nilai mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Jadi Mas Monyong tadi menyampaikan pucung sampai Mas Kumambang. Jadi Mas Kumambang dibalik tadi dari mati kembali hidup. Itu yang disebut re, biasanya orang Jawa pada saat megatruh itu moksa. Ada re, ada moksa. Nah, kembali kepada Mas Kumambang. Mas Kumambang ini bisa dipahami sebagai satu bentuk bahwa kita ini sebelumnya adalah banyu sing kambang. Sebelum masuk ke rahim kita ini sudah ada tembang menggambarkan bagaimana kehidupan sang air. Wong Jawa biasa ngarani delontong. Sing sik ana nang nggone jerone bapak ibu kan. Belum bertemu antara bapak. Setelah itu bertemu, itu periodisasi yang namanya Mas Kumambang, jadilah benih di dalam rahim. Setelah proses di surganya ibu itu, atau orang Jawa menyebutnya gua garbanya ibu, 9 bulan itu surga yang sebenarnya, maka ada satu fase di mana itu mijil. Dulu pada saat mijil itu sang benih tadi lahir sebagai seorang manusia. Mijil itu artinya kelahiran. Benih lahir dari menjadi manusia. Ke alam kasunyatan, dari alam rahim ke alam kasunyatan. Dulu sesepuh-sesepuh, para pujangga, para empu itu menyampaikan, nek anakmu lahir kudu dimijili ya, ditembangkan. Ya kan? Wah, anak lahir ono tembang mijil. Setelah dimijilkan, sesepuh itu dulu langsung sok nerawang. Oh, Ger, putramu iki engko dadi dokter. Putramu iki Jogon ya, engko dadi ratu nang ngene Pulau Jawa. Para pujangga itu bisa menerawang apa yang menjadi tulisan, karena memang setiap unit manusia itu sudah ada sastra sandi, ada tulisan Tuhan, makanya disebut caraka. Coroko itu tulisan, coroko itu ya perintah, coroko itu ya utusan. Ono kahanan iki kabeh iku diperintah, diutus jadi tulis sampai sing gawe urip. Le, hati-hati, anakmu iki kok ndablek lho, mari dimijili sesepuh. Engko anakmu iki dipangan macan. Waduh ya apa, Mbak? Lah iki kudu diruat. Dinyadrani istilahnya. Inilah nilai-nilai sinamun ing pasudana mijil. Judulnya mijil, tapi itu adalah simbol. Jangan dianggap mijil iki ana gendrone, enggak. Oh, mijil enggak. Memang itu satu siklus, satu fase di mana orang Jawa itu sudah melihat fase-fase. Yang umum Sekar Macapat itu 11 fase. Tapi ada yang menyampaikan 15 fase. Yang 15 fase itu kapan-kapan ya. Karena kita memang harus tadi satu sabda itu harus punya landasan. Sabda palon. Apa yang kita disampaikan Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa dijamah oleh nalar kita. Harus punya dasar ilmiahnya, harus bisa menjelaskan. Ojo sampai mijil syukur ditembangno, pinter nembange. Iya. Pada saat dia nembang ora ono isine, karena pada saat nembang itu ada ritual, ada liturgi yang harus dilakukan. Kayak Mas Monyong ini, kita sebelum siaran kita baca buat sesaji supaya para danyang, para lembut, para leluhur, sesepuh pini sepuh itu nyengguyung supaya ini aman, bumi ini jadi harmoni, laras, seperti musik kita. Musik Jawa itu kan harus dilaras dulu. Disinilah yang digambarkan di dalam Sekar Macapat itu menceritakan Sangkan Paraning Dumadi. Nah, Sangkan Paraning Dumadi inilah menggambarkan bagaimana manusia ciptaan kita ini ciptaan untuk mencari jati diri itu. Nah, dalam pergerakan itulah setiap unit
Setiap unit alam semesta itu melalui fase-fase. Orang Jawa mengajarkan fase tentang nilai-nilai kebaikan, ajaran ketuhanan, bahkan ajaran-ajaran untuk membangun hubungan manusia dengan alam dalam fase ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ini micil saya ini ada setelah micil yang ketiga niku sinom ya Mas? Sinom. Nah, monggo. Sinom itu apa sebenarnya? Kalau bahasa umumnya sinom iki sakjane arek enom apa ya apa? Nah, itu biar nanti. Gimana Mas? Ada yang mengatakan sinom, Mas. Aku kayak ono apa Mas? Panas-panas nih, apa ngombe sinom yang anget. Bukan itu. Sinom ini menggambarkan setelah bayi dia mulai besar. Besar. Dia mulai ketok Joko ambek perawan. Waduh. Sampai ono gantenge kaya Arjuna. Brengose iku sak tepo. Itu menggambarkan dia sudah hidup dalam kurun waktu nom-noman ya, SMP, SMA, bahkan mungkin mahasiswa itu menjadi sinom. Pakai menggambarkan kehidupan manusia itu mencari jati dirinya ini dalam proses sinom. Ada sinom, setelah sinom adalah apa? Kinanti. Oke, monggo. Jadi ini sedikit saja. Kinanti ini berhubungan dengan ajaran Jawa. Sebenarnya kan sastra jendera Yuningrat itu ada 3. Sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula lan Gusti, memayu ayuning bawa. Kinanti ini saya hubungkan dengan nilai-nilai spirit Jawa. Di mana Kinanti ini menceritakan seseorang yang mencari jati diri. Mencari Tuhan. Sampai dia iso sembayang sing bener nyembah, sing bener piye. Mencari Tuhan, mencari diri, jati diri. Untuk mengisi ruang-ruang kepribadiannya itu menjadi pribadi yang agung. Kata Mbah Jawa iku aja urip mung mampir ngombe. Urip iku kudu iso dadi satira ning jagat. Sehingga urip iku tidak sia-sia menciptakan kamu. Kon iso dadi satira ning jagat, berkaryalah, bekerjalah. Sehingga kamu punya karya. Contoh misalnya Thomas Alva Edison. Kita ini itu merupakan urip itu bukan sekedar mampir ngombe. Nek mampir ngombe menikmati kepikir untuk widodari kan susah. Jadi urip itu harus bekerja, berkarya untuk kehidupan umat Tuhan, alam semesta ini. Membangun yang namanya memayu ayuning bawana itu. Inilah namanya Kinanti. Setelah Kinanti Asmorondono. Ini kan satu bentuk sama dengan apa namanya kutrik. Kutrik itu apa bahasa? Capung itu. Kita ini diberi hidup bisa 100 tahun. Tapi capung itu hanya diberi hidup maksimal 2 hari. Bahkan hanya 1 hari. Tetapi dalam proses itu, mulai pelahirannya sampai dia bisa bahagia membangun Asmorondono. Panjenengan nek nang ngene kali kok ana capung entup-entupan berhubungan asmara untuk melanjutkan hidupnya. Ini siklus sama. Kita itu diberi siklus yang sama dengan makhluk Tuhan yang lain. Itu sebagai penggambaran. Jadi anak-anak muda mulai seneng karo perawan ding-ding kan gitu. Maka digambarkan tadi andi lumut kan gitu ya. Ojo sampai kan sing mari di incipi ambek yuyu kangkang kan gitu. Ana ceritane kelenteng kuning, kelenteng abang, kelenteng macam-macam itu. Itu sebenarnya satu bentuk penambahan-penambahan dalam konsep ajaran kebaikan. Tuntunan hidup. Cah-cah sing ganteng-ganteng iki. Ya dolono tah kelenteng kuning ojo kelenteng abang. Kelenteng abang kan mari ditutup karo yuyu kangkang kan gitu. Nyuwun ngapunten nggih. Sing ini menjadi penting. Asmorondono ini ada pesan-pesan panjang. Banyak tembang-tembang yang mengisi ruang-ruang kalbu kita, batin kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Sempurna. Itu istilahnya. Baik.
Pemirsa Cahaya Batin, ini sudah sampai ke tahap 5. Jadi saya ingin coba mencuplik, merangkai dulu bahwa pada waktu Mas Kumambang dalam proses penciptaan, lalu bagaimana pertemuan dan proses penciptaan, ada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Suci menciptakan itu. Lalu terciptalah sehingga mijil, keluar dari benih menjadi manusia. Setelah itu menjadi sinom, bagaimana sifat anak-anak muda yang akan tumbuh menjadi dewasa. Pada saat dewasa, mungkin umur belasan, dia mulai menunjukkan eksistensi dan jati diri, kinanti. Nggih Mas, nggih, kinanti. Pada saat kinanti sudah terpapar kehebatan, kemuliaan, ketampanan, dan sebuah kesempurnaan, dia mulai mencari pasangan hidup. Mungkin di sini dulu karena nanti fase ke-6 akan nanti kita bahas selanjutnya. Pemirsa, pembahasan kali ini membuat saya mengingat masa lalu yang sebenarnya tidak sadar setelah tua begini kita mengalami proses yang tidak ditunjukkan oleh banyak orang, tapi kita diarahkan kepada hal yang lain. Sungguh luar biasa. Seumpama pengetahuan ini saya temukan pada saat muda, mungkin saya tidak akan memilih jalur yang sebenarnya sama dengan kawan-kawan. Lebih baik saya memilih di mana Asmorondono golek sing luwih apik nek sumpama ono kelenting kuning. Tapi sebenarnya saya masih dapat kelenting kuning. Pemirsa Cahaya Batin, itu pembahasan kita karena sebentar lagi kita juga akan membahas yang ke-6 sampai ke-11. Semoga perjumpaan kita bisa membuat manfaat dan bisa menjadi pengetahuan. Aksaranya seperti ini, tulisannya seperti ini, nomornya seperti ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur sembah nuwun.